money, you can print money wherever you are. Seperti itu ya. Jadi ketika kita menomorsatukan uang, ketika kita mau mengidolakan uang, uang itu akan sulit datang. Kira-kira gitu. Dengan sendirinya memang uang itu akan datang ketika kita I don't care about money. Ya, sebuah lagu dari kami. Tapi sebelum lagu, Oh, belum. sama seperti uang tadi, wanita pun kurang seperti itu, bos. Jangan terlalu mengidolakan dia, biar dia datang sendiri. Itu dia. Jangan terlalu diidolakan. Oke. Sitogol. Jalan. Sesi kedua udah selesai. Gengkero. Bodangdo. Kita pindah-pindah. Oh, betul. Ngomong apa? Ayo. Ulang. Ragam. Ya, ini dulu apa namanya sebelum dulu. Oke. Oke, LP. Oh, Maya boto. Manari konau sononda rugi ilu kumambut madingat janji narup sapu otene boto. Dawat. Ya, pas dulu. Barang kau sangat tulung dipisah otene boto. Sabaranya markau ulang benamin sirang otene boto. Bos diur mai dauto mana di konau sononda rugi ilu kumambut mardingat janji narup salku otene boto. Putus kabar purba. Sambung buruk salagi. Otene boto. Balas mama gagirsa sambung marga damai otene boto. Bos diur maya boto marari konau sononda rugi ilu kumambut madingat janji narup salku otene boto. Otene boto. Otene boto. Semakin jauh kapalnya. Ya, kembali lagi bersama kami di sini bincang-bincang pagi hari di Samosir. I need to tell us something about tisu. You already read about tisu? Yes, sudah. Iya. Belum baca banyak teman-teman. Aku Udah. Coba teman-teman dibacakan dulu kira-kira di mana yang menarik, di mana yang ini gitu loh. Coba tadi malam aku baca orangnya bilang ini perasaan sok-sokan ini. Parah aja kan. Ini ngomong. Makanya aku kasih ini. Makanya aku kasih ini. Coba. Supaya Yang menarik yang mana? Yang ku bilang si Panggarun. Oke, dengar. Tisu. Tisu kan kayak gitu kan. Oke. Silakan. Reklamasi dari sekolah misi. satu kata BKPN dari Purbalingga. Ayo reklamasi Bang. Masyarakat beranggapan tisu Gak adalah gitu ada pembacaannya Bang. alat yang higienis dan menyehatkan. Tetapi apakah enggak Anda coba pernah dulu berpikir diganti tentang baca hal ulang ini.
Pelajaran bahasa Indonesia dia. Bagus tuh, cerita. Satu kata tentang tisu. Masyarakat berbanggapan Apanya beranggapan tisu adalah alat yang hidup dan menyehatkan. Suka silap. Tetapi apakah Anda pernah berpikir tentang hal berikut? Ada kelewat. Jika Anda menggunakan tisu kering, apa yang Anda terjadi? Coba bayangkan, Anda menggunakan tisu untuk membersihkan sesuatu permukaan dan berpikir bahwa itu sudah cukup bersih. Namun, pada kenyataannya adalah hanya menekan kotoran itu pada lapisan tisu hingga ke tangan Anda. Lalu, tentu saja bakteri apapun kuman sudah mengikuti Anda saat itu. Kemudian Anda akan menyentuh wajah hingga mulut Anda, sehingga bakteri ada di mana-mana. Kecuali jika Anda mencuci tangan dengan air dan sabun. Terlebih pada saat ini, COVID-19 sedang mendunia sehingga perlu kita ketahui bahwa tisu merupakan distributor potensial virus yang sangat besar. Setelah buang air, semua orang Indonesia menggunakan air dengan tangan untuk cebok. Ini hal yang patut dibanggakan. Mengapa? Tentu saja dengan demikian Indonesia mengurangi penggunaan tisu di dunia. Dan tahukah Anda bahwa membersihkan bubur jauh lebih baik dan bersih dengan menggunakan air daripada tisu? Hanya orang barat yang berpikir mereka lebih pintar dan bersih jika menggunakan tisu. Dan ya, itu sebuah kebodohan. Di restoran-restoran dan rumah makan, dengan mudahnya tisu bekas terbuang percuma di atas meja dan di piring. Mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa pelayan di tempat itu akan membersihkannya. Ya benar, tentu saja sangat benar. Namun secara etika, apakah hal tersebut sopan? Tidak ada yang tahu untuk membersihkan apa saja tisu tersebut telah digunakan oleh pengunjung. Jika Anda masuk ke dapur kami, bisa dijamin Anda tidak akan menemukan selembar tisu pun di sana. Kami membersihkan segala yang ada di dapur dengan sabun, air, dan mendisinfeksi dengan alkohol murni. Bahkan saat seekor ayam atau mungkin kucing masuk ke tempat ini dan membuang kotorannya, kami bahkan tidak menggunakan tisu untuk membersihkannya. Kami hanya menggunakan daun yang pastinya bisa dibuat menjadi kompos sehingga lebih berguna daripada tisu yang harus dibuang ke tempat sampah. Perlu kita ketahui bahwa hampir semua tisu di Indonesia diputihkan dengan klorin, yang mana klorin ini adalah menempel pada wajah saat masih ada di balik, masih panjang, sabar ya. Ganti lagi anak kamu. Ganti. Mungkin Bapak silakan. Bapak dari Aku hostnya kok aku yang baca. Sulawesi. Ya, Ini. diulangi. Ambil dari titik yang pertama tadi ya, yang mana klorin ini akan menempel guru pada bahasa wajah Indonesia Anda. Olahraga bos. Oh iya. Saat mengelapnya dengan tisu. Namun hal yang jauh lebih berbahaya adalah dampak klorin tersebut terhadap lingkungan. Misalnya, penggunaan tisu menghasilkan banyak klorin di bumi. Baca-bacanya pas ya. Klorin ini kebanyakan terdistribusi ke sungai dan laut. Lalu menurut Anda, mengapa karang di perairan Indonesia kehilangan warnanya? Tentu saja hasil sumbangan tisu yang Anda gunakan. Kurangi bos. Saat tisu yang mengandung klorin digunakan di tempat kita ini, lalu menurut Anda apa yang akan terjadi? Tentu kandungan klorin akan larut bersama air hujan kemudian mengalir ke danau. Menurut Anda mengapa saat ini produksi ikan di Danau Toba semakin hari semakin sedikit? Bangunlah. Jawabannya pun ada pada kandungan klorin di tisu Anda. Padahal pada kenyataannya Anda pun mengonsumsi ikan hasil produksi Danau Toba. Jika menurut Anda mengeringkan tangan setelah membersihkannya sangatlah penting, maka Anda perlu memikirkan hal berikut. Yang pertama, perhatikanlah tempat tisu yang hendak Anda gunakan. Sadari bahwasanya ada orang sebelum Anda yang juga menyentuh wadah tersebut. Saat itu pun COVID-19 menunggu Anda.
Wadah tisu berpotensi besar untuk menyebar kuman, bakteri, virus, bahkan COVID-19. Yang kedua, kebanyakan orang Indonesia menggunakan tisu untuk mengelap wajah hingga mulut mereka. Padahal jika Anda sudah terinfeksi, maka tentu tangan Anda pun terkontaminasi, lalu Anda menyentuh benda-benda sekeliling Anda hingga semua terkontaminasi. Bahkan orang-orang terdekat Anda pun ikut terkontaminasi. Yang terakhir, kita semua membutuhkan oksigen untuk bernapas, dan pohon memberikannya pada kita secara cuma-cuma. Kita hanya butuh merawat dan menjaga pohon-pohon itu agar tetap hidup dan menghasilkan oksigen. Namun faktanya adalah kita justru menebanginya, seperti yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari. Menebang hutan dan menggantinya dengan produksi kertas ataupun tisu dalam jumlah yang tidak sedikit. Jika Anda orang bijak, tidak cukup hanya mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta. Anda perlu berbuat. Setidaknya mulailah dengan mengurangi penggunaan tisu. Marilah membangun bumi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih dari saya. Horas. Ini jelasnya kita dipaparkan langsung. Iyalah. Disampaikan. Oh, tisu. Apa tanggapan Anda tentang berita tadi? Apa tadi deklamasi tadi? Mungkin mana tahu ada tambahan atau pengurangan atau mungkin salah atau whatever. Kita mau dong masukannya gitu. Tapi orang apa ya? Tapi orang ini harus ngasih pakai tisu ya di jalanan. Itu wajib. Itu wajib dari PRI. Kewajiban dari PHRI, tapi kita harus ini kan. Karena pandemi ini dia itu diiniin apa namanya diharuskan. Tapi kita akan kasih tahu ini ke semua tamu supaya mereka juga tetap tidak ini. Tapi karena kita harus mengikuti aturan, mereka ngecek semua tisu gitu ya. mereka ngecek di semua tempat kesiapan mereka. Nah itu salah satu stupid thing harus ada. Itu masih baru tahun inilah kita harus buatkan itu sejak pandemi. Sebenarnya di kami seperti Airbnb kita akan tulis di sana no tissue. Tapi karena memang itu harus keharusan, cara mencuci tangan dengan segala harus dikeringkan. Nah mereka harus diwajibkan oleh pemerintah harus ada tisu. Wajib kita buatkan. Nah tapi kita tadinya kan ini nggak ada. Harus kita tuliskanlah ini lagi, harus kita kasih tahu lagi ke semua tamu gitu. Nah sebenarnya kita juga membuat seperti ini ya. Ini kebetulan kemarin anak-anak ini harusnya ini airnya seperti ini ya. Kita sering dengan inian, tapi ini ada ini. Terus juga untuk Supaya tidak ada sentuhan. ya kita tidak perlu menyentuh ininya. Ini juga boleh kita buatkan dengan seperti ini aja ya. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu harus memutar, tidak perlu kotor dengan ini, dan juga kita dengan cara seperti ini juga boleh. Kalau yang apa itu kan kita harus putar atau ini dia nggak bisa gitu loh. Nah dengan kaki karena kita mungkin pakai ini nggak ada masalah, kaki ke ini juga nggak ada masalah ya. Begini. Kira-kira seperti itu yang kita buatkan solusinya gitu loh. Tapi tetap kita akan mengatakan tidak dengan tisu. Dan juga walaupun kita buat tisu di sana, dengan ininya nanti dengan kita kasih begini akan banyak orang yang peduli tentang tidak penggunaan tisu karena ada banyak pembabatan hutan di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia hanya untuk membuat tisu. Gitu loh. Bayangkan kalau di Eropa semua orang memakai tisu setiap hari. Contoh paling tidak dia paling minimal 5 kali dia ke toilet. 5 kali pakai tisu. Bikinlah dulu 2 lembar. Berarti 1 hari 10 lembar. Nah, kalau 1 tahun kali 365. Ya, 65 hari contohnya. Ya, jadi kali 10 berarti ada sekian. Itu per 1 orang. Berapa Jumlah penduduk juta ya. orang penduduk dunia yang menggunakan tisu. Nah, itulah yang kita gunakan. Nah, kita hitungan seperti itu aja contohnya. Padahal itu lebih dari situ sebenarnya. Itu hanya jumlah ininya aja ya. Apa namanya kasarnya aja. Nah, sekarang di luar negeri pun sudah mulai banyak orang
membuat seperti toilet Indonesia. Jadi tadinya kita berpikir toilet kita itu yang duduk itu, yang jongkok itu sepertinya tidak modern, kolot gitu kan. Justru sebenarnya itu yang terbaik. Kalau kita duduk, ini duduk itu nggak bagus, gitu loh. Entah pantat siapa aja Yang yang di nempel. sana ininya nggak bisa. Jadi kita makanya di sini tetap kita bikin pilihan jongkok sama duduk, gitu loh. Karena ada orang tidak bisa survive tanpa tisu, oke, dan juga tidak bisa ke toilet gara-gara tidak bisa duduk. Contoh itu kan pilihan mereka. Tapi kita tetap yang lokal itu tetap kita buatkan, gitu loh. Inilah. Jadi air itu jauh lebih bagus. Jadi kalau orang luar yang datang ke sini, kebetulan memang tamuku tadinya kan orang luar semua. Jadi kita ajarin itu bagaimana menggunakan tangan itu. Kenapa tangan kita kiri tidak sopan kita buat? Karena ini selalu kita pakai untuk cebong, kira-kira gitu. Karena kita makan pakai tangan. Kalau mereka kan karena pakai sendok, jadi tidak ini mereka. Jadi pakai tangan kanan untuk membersihkan dengan tisu, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya kita kasih tahu. Jadi bukan berarti orang sana yang pintar semua. Nah dari pandangan kita, mereka sangat bodoh sekali gitu loh. Kita yang pintar gitu loh. Jadi kita jangan melulu kita berpikir kita itu bodoh semua gitu, tidak. Secara ini turun-temurun dari orang tua kita juga berarti kita dari awal mereka udah pikirkan itu gitu loh. Jadi mereka lebih maju selangkah dibandingkan orang sana. Menurut mereka dia baik, tidak. Dengan kita melihat hal seperti itu, gambaran-gambaran seperti itu. Jadi banyak kita merasa gini, orang Indonesia itu bodoh, orang Indonesia itu ini miskin segala macam, tidak. Sebenarnya kita jauh lebih kaya dari mereka. Memang mungkin kita tidak punya uang, tapi dari segi makanan atau apa kita berlimpah. Bukan lautan hanya, kolam susu itu sangat betul. Cuman sekarang ini orang tidak mau menggunakan itu gitu loh, karena mereka selalu makan fast food. Akhirnya uang yang mereka cari setiap saat itu habis untuk fast food aja gitu loh. Jadi mereka tetap miskin. Kapan mereka kaya? Karena mereka selalu konsumtif. Nah kita coba merubah mindset aja. Kita coba menanam atau membuat di polybag seperti itu. Paling simpel contohnya kita buatlah daun ubi, ya. Daun ubi itu kan akan datang terus daunnya aja kita ambil, kita blender dengan pisang, situ kita sudah bagus pencernaan setiap pagi. Itu simpel aja, satu aja. Kalau memang kita nggak bisa bikin 100, satu aja dulu kita coba. Daun ubi itu daunnya aja dia akan muncul terus. Semakin dipotong semakin dia muncul, gitu loh. Kenapa nggak kita buat itu? Gitu loh. Jadi hanya merubah mindset dari hal yang paling kecil aja. Jadi untuk diri kita, kalau kita mencintai diri kita, kenapa kita harus duluan mencintai orang lain sementara diri kita tidak mencintai? Jadi kita duluan, kita take care yourself, baru kau bisa take care another, ya. Dengar itu Chan. Ketika ada satu perkumpulan itu pun kita tidak bisa memonitornya, bagaimana kita membuat yang lebih besar gitu loh. Jadi kita dari diri kita dulu, baru sesudah kita udah selesai dengan diri kita, baru kita bisa keluar gitu loh. Kalau kita tidak pernah selesai dengan diri kita, itu tidak ini. Contoh, kemarin aku mengedukasi ibu-ibu Dharma Wanita dari Jakarta, ya, dari ini. Saya selalu tanya kepada mereka, Bu, suka pakai bedak nggak? Ya semua kan suka banget gitu. Memang itu diwajibkan untuk Dharma Wanita, untuk ibu-ibu PKK itu wajib. Nah saya itu against mereka gitu loh, dengan caranya baik. Aku kan innocent, polos gitu loh. Kalau ngomong sama mereka aku kan polos banget gitu kan. Orang kampung, petani gitu kan. Ibu lihat saya cantik nggak? Saling melirik mereka kan. Menurut saya udah cantik banget, Bu. Kayak mereka udah senyum kan, senyum mengejek gitu loh. Jadi, jadi saya bilang, karena saya merasa sudah cantik banget, saya nggak perlu lagi memoles muka saya. Tidak ada lipstick, tidak ada bedak di muka saya, karena ini udah bagus. Kenapa kita sudah dikasih Tuhan kulit yang bagus, tetapi kita mau destroy lagi, mau merusak lagi? Kita tidak hitam, kita tidak putih, sudah perfect. Tapi kita akan destroy lagi dengan chemical, ya, forward. Kita tidak puas dengan apa yang dikasih Tuhan untuk diri kita. Kita tidak puas. Sampai kapanpun kita tidak puas. Sampai kemanapun kita tidak akan pernah puas.
apapun yang kamu miliki tidak akan pernah puas. Ketika kamu mensyukuri itu, wah saya sudah cantik sudah ini, udah kamu mensyukuri segala yang datang. Kamu puas dengan itu gitu. Baru kamu bisa untuk kembali ke orang lain untuk mengkampanyekan sesuatu kepada orang lain gitu loh. Kalau kita tidak selesai dengan diri kita, habis waktu, oke lah ya, setengah jam hanya membuat lipstick dan ini setiap hari. Dalam 1 bulan berarti 15 jam. Ya, dalam 1 tahun berapa ya? Habis waktumu sepanjang hidupmu hanya untuk mengoles lipstick dan ini, itu baru setengah jam. Ada orang yang 5 jam 1 hari karena pagi siang sore dia ingin bersolek di kaca sampai mau pecah kaca itu ngeliat dia gitu loh karena bosan. Kita coba dengan hal seperti itu menghitungnya. Kenapa dia tidak menanam tanaman aja untuk dikonsumsi supaya dia semakin cantik? Kenapa membuat kemikal di mukanya? Kalau dia bikin aloe vera aja 1, ya untuk membuat mukanya dia bagus, sudah bagus untuk sepanjang masa. Hanya aloe vera aja 1 pohon itu aja. Nggak usah membuat ininya banyak untuk diri dia sendiri. Kenapa harus beli habis miliaran hanya untuk dengan bangganya orang Indonesia pergi ke Paris untuk belanja sampai nggak muat bagasi, sampai membayar bagasi karena ingin memborong. Dia perlu semua Paris mau dibawa ke rumahnya, nggak muat rumahnya. Hal seperti itu kelihatan banget orang Indonesia konsumtif, apalagi ibu-ibu pejabat gitu loh. Kalau saya pergi ke luar negeri, saya bawa dari sini semua produk hasil dari kebun semuanya. 30 kilo bagasi saya, 30 kilo itu pasti itu produk, itu pasti 100%. Backpack saya paling tidak ada produk 20 kilo, itu paling tidak. Dengan caranya kita buatlah diperkecil di ini segala macam supaya jangan terlalu besar kali gitu kan. Tapi minimal 10 kilo itu pasti ada produk di kantong saya, di hand carry. Karena apa? Kalau kita dari 1 kilo aja kita bawa dari sini, kita udah bisa beli baju atau celana itu 10 biji di sana. Kenapa harus saya bawa dari sini? Emang segitu baguskah baju saya di sini? Mungkin lebih bagus di sana. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika aku kembali dari sana, aku pastikan aku pasti bawa uang. Jadi kalau saya keluar dari sini tidak pernah keluar limper belah 7 pun tidak pernah keluar uangku kalau ke sana. Yang kupastikan adalah saya bawa uang banyak dari sana ke sini. Setiap saya pergi keluar, itu saya pastikan. Gitu loh. Jadi kita terbalik, dibawa lah uang sampai berjubel-jubel kan, diganti tukar ya. Begitu nyampe di sana dibeli semua segala macam dari sana. Baru ke Indonesia itu jadi waste. Oleh-oleh kepada si ini, si B supaya ketahuan saya orang kaya loh, ingin saya keluar negeri. Kalau saya kepastikan semua orang, sorry, saya tidak bawa apapun. Karena apa? Bagasi saya, ini saya, dan juga saya pasti ke beberapa negara. Hanya membawa dari sini ke sana habis waktu saya. Ya. Ongkos saya dia semua harus dipikirkan, capeknya luar biasa. Jadi saya pastikan saya kembali dari sana pun tidak oleh-oleh. Oleh-oleh saya mungkin lebih ke mesin-mesin. Di sini ada mesin bor yang tidak ada di sini, tapi kualitasnya itu lebih bagus di sana, gitu loh. Lebih bagus dan juga lebih murah dibandingkan di sana. Jadi itu yang saya bawa. Jadi kita semua untuk tools kita punya dan semua bawa dari sana, gitu loh. Jadi kalau oleh-oleh apa nggak ada, saya tidak pernah bawa apa. Karena lebih bagus di sini, lihat kain kita. Tenunan Balige jauh lebih bagus, lebih tahan 20 tahun, 30 tahun. Kenapa harus beli dari sana? Forward, gitu. Hal seperti itu mungkin yang perlu kita kurangin untuk konsumsi, gitu loh. Jauh lebih bagus yang ada di Indonesia. Sepatu dari Indonesia loh ke luar negeri semuanya. Di Indonesia semua factory-nya, semuanya di Indonesia. Untuk jaket semua di Indonesia. Saya dulu di Garment. Di Garment itu ke beberapa negara dan kita tidak jual di Indonesia. Hanya yang salah jahit, salah potong, salah ini itulah di Indonesia. Tapi bahannya semua dari Indonesia. Gitu loh. Tapi kita tidak pernah pakai Adidas, kita tidak pernah pakai di sini. Buatnya di Indonesia. Sesudah harganya 10 kali lipat kalau kembali ke Indonesia. Iya kan? Jadi kadang-kadang kita hal-hal kecil itu yang sebenarnya kita tidak memikirkannya dan kita semakin dikuasai. Ada satu yang lebih sekarang kita dikuasai adalah di bibit. Ada namanya satu perusahaan, itu perusahaan besar seluruh dunia, itu namanya Monsanto.
dia menguasai bibit seluruh dunia. Nah, sekarang kita udah mulai ke Indonesia udah diinin. Padi-padi kita udah mulai tidak ada lagi padi yang lokal. Sudah hibrida segala macam yang bisa 2 bulan 3 bulan panen. Terus juga apa namanya ya, jagung itu sudah dikuasai juga oleh mereka gitu. Dan dikasih ke pemerintah gratis supaya dibagi gitu loh. Dibagilah itu kan, dapatlah pemerintah ininya. Nanti hilanglah semua. Nah, saya salah satu agensi mereka dengan adanya bibit-bibit ini saya simpan ini semua. Jadi setiap ada orang datang ke sini, siapa yang mau nanam, saya bagikan gratis buat mereka. Dan saya harus capek-capek harus ini. Saya makan pepaya harus saya jemur, kasih. Mungkin ada orang yang mau gitu loh. Atau saya makan sirsak, aku harus jemur, mungkin akan kasih gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan, dan juga itu untuk menjaga stabilnya pangan di Indonesia. Semakin kita tidak peduli, semakin tidak stabil. Dan mereka, kesukaan mereka itu karena bisa menguasai kita nantinya. Jadi kami ada di beberapa daerah yang saya selalu kalau pergi travel itu adalah ke desa-desa, lebih ke pelosok-pelosok gitu kan, yang tidak ada turisnya, tidak ada ini. Jadi aku tahu contoh ke Nias, kami dari sini naik sepeda motor sampai ke Sibolga ke Nias, sampai ke desa-desanya itu semua kami cek apa aja yang ada di sana, apa kelebihannya. Kelebihan mereka, keunggulan itu ada kelapa, tapi kelapa itu mereka ternyata diasapkan. Nah, ketika diasapkan itu sudah ada yang hilang dari asapnya. Sorry. Oh iya. Ternyata tadi kurang ini jadi ini. Mereka diasapkan itu ternyata ada yang hilang. Jadi sebenarnya gini, kita yang konsumsi, tapi kita diajarkan untuk destroy our life. Jadi makanya umur kita semakin 60 tahun sudah kanker, udah ini segala macam gitu. Karena apa? Kita membeli segala sesuatunya itu sudah tidak sehat lagi. Karena mereka mengejar target, mengejar uang. Kayak sekarang kita ada perkumpulan sorghum di Sumatera. Begitu aku tanya dia, ini sorghumnya organik atau tidak? Tidak Bu, semi organik. Kenapa nggak kita bikin organik? Karena ini baru memulai, aku bilang. Enggak Bu, karena kita kejar ide begini. Saya bilang organik juga bisa kok, nggak kalah, aku bilang kan. Jadi mereka nggak setuju gitu loh. Dan itu dijual ke Nestle, gitu kan. Saya memang tidak begitu suka dengan Nestle, Unilever, saya nggak suka gitu loh. Jadi saya against dengan mereka gitu loh. Ketika kita dingin, sepertinya di harganya itu, atau Starbucks, saya tidak suka dengan minum Starbucks, atau ke Starbucks juga saya tidak. Karena apa? Mereka membeli dari petaninya itu dengan harga murah, padahal mereka jual hanya 1 kilo aja dari petaninya itu harga setengah gelas harga di Starbucks gitu loh, 1 kilo dari kita. Jadi petaninya itu tidak akan pernah keluar dari kemiskinannya gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu saya tidak suka. Nah, sekarang aku bilang kalau untuk sorghum, memang aku sudah lama di sorghum ya, tapi ketika mereka mau bilang harganya 2.200 dan 2.200, kok bisa? Iya, karena ini kan begini. Oh, saya bilang sorry, it's not mine. Enggak, aku lebih suka menjadi petani aja untuk masyarakat yang mau ini. Lebih baik saya kasih gratis bibit-bibitnya, tapi tidak mau menjual dengan harga 2.200 karena nilainya itu sangat tinggi gitu loh. Hanya 2.200 is nothing. Saya menjual masih 50.000, aku bilang gitu loh. Mereka membeli hanya 2.200, nanti menjualnya mereka berapa ratus ribu kan gitu loh. Dari kita hanya 2.200 dihargai. Tapi dengan ininya, ya nanti kan kita kasih tahu Bu bagaimana. Gak usah di sini hanya tebar aja hidup kok dia. Tapi kita semakin dibodohi. Nah, kalau kita tidak mau keluar dari zona kebodohan ini tadi, ya seperti semakin kita cuek, semakin kita tidak peduli dengan orang tua kita yang petani itu, ya semakin lama nanti semakin hilanglah peradaban kita. Pelan-pelan. Anak-anak muda sekarang nggak tahu lagi nama Inggu itu kayak gimana, nama bahasa Bataknya ini apa, nggak tahu. Gitu loh.
Nah di sini aku harus membuat itu dengan memotong satu produk. Contoh ini kan, bata-batanya apa? Aku harus foto dulu ininya, lihat dulu latinnya apa. Ya itu namanya ada di sini apa namanya di internet itu ada apa namanya? Kita bisa kirim nanti mereka cek ininya apa, dari bunganya atau apa bentuknya gimana. Nah itu bisa. Nah kami di sini sudah agak lama untuk mempelajari itu dan membuat satu persatu nama-nama pohon di sini. Jadi semua gunanya apa, ininya apa, bahasa Bataknya apa. Akhirnya aku harus tanya lagi mereka, ini kita panggil apa ya, gitu loh. Harus tanya beberapa karena beda desa beda nama, gitu. Itu juga yang agak ini. Nah sepanjang yang kita tahu ya kita buat dulu apa yang kita tahu. Nanti dengan adanya itu nanti ada orang yang telepon, ini namanya beda loh, ini namanya di kampung kami ini namanya di kampung kami ini, gitu. Jadi mungkin harapanku untuk kalian anak-anak muda lebih ke kepedulian tentang sustainable ya. Dari awal mungkin dari makanan kita lebih peduli dengan organik, mungkin lebih mahal tapi itu jauh lebih menjaga sustainable-nya, menjaga untuk kedepannya, untuk generasi berikutnya itu tetap masih tanah itu masih bisa kita gunakan dengan bagus gitu loh. Kalau sekarang kita push dengan chemical, nantinya tidak ini seperti mangga ini udah 500 tahun, tapi karena mereka spraying terus kan, spraying itu selama hampir 20 tahun, sudah mulai dia ini apa namanya sudah hampir mati gitu loh untuk ininya, tidak segar lagi, hampir banyak di atas tanah hampir tidak ada lagi daun, kayak mati suri gitu loh. Nah aku harus kembali menyelamatkan itu dan aku kembali ke sini, saya bilang harus berani untuk bilang tidak, saya tidak mau lagi untuk merentalkan itu, saya tidak mau lagi, biarkan jatuh aja sendiri, biarkan dia alami aja. Ingin saya tahu sampai berapa ratus tahun dia akan tumbuh di situ gitu loh. Nah kalau kita tidak ada yang berani hanya memikirkan uang aja, karena gini, aku tidur aja contohnya nggak kemana 50 juta satu tahun dengan merentalkan itu gitu loh ya, hanya tidur aja. Tapi kenapa kita harus ini? Kenapa kita nggak menjaga? Kan dengan cara lain kita boleh. Dia jatuh, ya aku bikin fermentasi. Mungkin lebih dari situ saya dapatkan. Dengan menunggu dia jatuh, gitu. Jadi ada banyak, dia bilang ada banyak jalan ke Roma, betul. Kita juga ada banyak cara untuk menyelamatkan lingkungan kita, gitu. Nah saya mungkin ada hal kecil yang saya buatkan di sini, kepedulian dengan itu. Ya mungkin ada banyak orang juga yang mau peduli tentang menjaga, tidak hanya mendestroy semuanya, membuatnya ini. Ketika aku salut dengan Ratu Belanda itu, ketika mau datang ke sini, sampai jalan mau ke atas saja, mau aku bikin semen, langsung mereka larang. Jangan ada yang perbaikan apapun, apalagi dengan semen. Jadi senatural mungkin apa yang ada itu seperti itulah. Jadi dia datang sini apa adanya seperti ini, tidak ada yang dirubah, tidak ada maksudnya harus begini, tidak. Gitu loh. Kalau kita kan kalau datang menteri atau presiden atau apa kita harus merubah semuanya jadi indah sekali gitu kan. Nah kita ingin menjaga sustainable selamanya seperti itu gitu loh. Jadi tidak ketika dikunjungi bagus banget, sesudah mereka pergi kembali lagi kumuh. Nah kita ingin menjaga apa adanya gitu loh. Inilah kita apa adanya gitu loh. Siapapun yang akan datang ke sini kami tetap siap, inilah kami apa adanya gitu. So, sampai di situ tadi ada pertanyaan? Kita Mandi, berenang. Ada yang kita dapat. Simpulkan lah ya. Ya, simpulannya. Nutulen. Kang Mama. Kita harus catat beberapa poin teman-teman. Pertama, uang kita segalanya. Jadi kalau ada uang teman-teman sini. Iya ya. Ambil dulu plastik nanti berkomunikasi. Banyak yang kita dapat. Nyanyi dan joget yuk. Cara spontan tadi ya. Cara spontan tidak ada settingan. Iya. Maria dapat apa? Dapat cinta. Maria di dia. Aku tadi menarik yang dibilangin yang ini yang ibu-ibu. Apa tadi ibu PKK ya. Jadi respon mereka apa ketika yang bilang gitu? Mungkin awalnya itu mereka ada gimana, tapi Bisa karena berbeda tapi jangan
jangan apa gitu. karena aku hanya 20 menit untuk mengedukasi mereka dan banyak gitu kan, materinya banyak gitu kan. Tapi ketika langsung di stop oleh ini Kasih uang. protokolernya kan, dia bilang tuh, Bu, sorry sudah habis waktu, ya kan, sudah ada waktu. Nah akhirnya sesudah selesai itu mereka akan datang ke saya. Jadi saya waktu itu kan ada bawa produk juga, ada yang minta minyak kemiri, ada yang minta ini segala macam, yang kenikir lah, yang ini. Jadi apa namanya, sampai nggak sempat kita untuk ini lagi ngomong lagi karena aku hampir semua ibu-ibu itu datang dan menarik hanya 20 menit menarik. Dan saya sebenarnya yang second opinion ya untuk menjadi narasumber di situ. Ada yang narasumber awalnya di situ, dia juga di situ dan agak lama dia, tapi ibu-ibu ini udah tahu semua konsep itu. Jadi ini langka gitu yang tadi. ini langka nih, petani ini langka gitu loh kan. Jadi kalau ibu itu karena memang profesional ini udah tahu gitu. Nah di sayanya mungkin menarik baru ini. mereka dengar itu hal baru gitu loh. Dan juga kebetulan kan ibu dirjen di situ, ibu dirjennya di situ. Tapi saya mukaku nggak pernah ke ibu dirjennya karena ibu dirjennya udah biasa mendengar kayak gitu ya kan. Yang penting adalah ibu-ibu yang di belakang sana, yang dari kampung-kampung mungkin ya. Atau misalnya ibu-ibu tidak ada kegiatan di rumah. Nah aku coba dengan bibit tadi, dengan ini segala macam, dia langsung tertarik. Ada satu dari ibu rombongan dirjen dari Jakarta itu langsung datang ke saya. Dia bilang, Bu, anak saya ambasador di Amerika. Jadi ada yang dicari seperti ibu. Nah nggak tahu seperti saya itu seperti apa, nggak tahu. Di beberapa negara mereka sudah dapat seperti India, di mungkin Asia mereka cari. Nah Indonesia belum mereka ketemukan. Kayaknya ibu deh yang cocok katanya gitu. Tentang apa itu Bu? Aku bilang mungkin tentang sustainable atau pangan, di pangan gitu kan. Jadi ada banyak pelaku-pelaku wisata atau pelaku-pelaku ini di Indonesia, tapi mungkin saya nggak tahu kenapa ibu itu berpikir saya, karena mungkin saya juga di bahasa Inggris juga bisa mengedukasi juga dengan bahasa, mungkin di situ perasa saya nggak tahu. Tapi dia bilang nanti ibu akan dihubungin anak saya, dia bilang. Nah saya bilang ya oke, kasih aja. Saya udah kasih kok nomor teleponnya Bu. Jadi masih di Jakarta Bu? Iya masih, karena pandemi ini nggak bisa pulang ke Amerika. Saya bilang ya suruh aja datang ke sini Bu, ke Samosir, kan dekat Jakarta. Samosir kan 2 jam daripada ke Amerika. Saya bilang ya oke. Tapi dia kayaknya respect, hanya 20 menit dia tangkap gitu loh. Apa yang kulakukan itu dan apa yang ku kasih tahu ke mereka, mereka nangkap gitu loh. Itu yang saya lihat. Jadi buat saya itu adalah positif gitu loh, untuk aku mengedukasi mereka mengerti apa yang saya kasih tahu itu gitu loh. Karena mereka langsung wah semua kayaknya ini. Dan yang terakhir datang bapak yang menelpon saya itu karena jam 10 malam lah saya ditelepon untuk besoknya harus menjadi, dia nggak ada pilihan lagi kira-kira gitu. Begitu besoknya bapak itu dari Bali, yang pemimpin mereka itu dari Bali. Dia bilang ini, kamu dapat dari mana ibu itu? Kayaknya aku dapat dari Jepang gitu loh. Jadi karena injury time gitu kan, waktu yang tepat dan orang yang tepat untuk mengedukasi ibu-ibu. Karena kalau yang lain yang tadi itu udah tidur orang itu, handphone inilah diinginkan kotak-katik nggak ada yang dengar. Padahal ibu itu yang pertama itu profesional gitu loh, jago di UMKM ini, jago gitu kan. Sampai dia tanya saya, Bu nanti ibu ininya apa yang mau dipresentasikan? Mana tahu kita bentrok ininya. Aku bilang, aku pastikan Bu tidak bentrok karena saya lain daripada yang lain. Karena saya petani, kan dia bukan petani gitu, dia pelaku UMKM. Tapi saya bilang tidak. Ini karena aku pasti beda. Aku bilang aku pastikan aku pasti berbeda. Aku bilang walaupun kita nggak pernah ketemu. Jadi pas udah pulang itu baru si bapak itu karena ngantar saya ke pelabuhan, dia bilang itu, Bu, aduh terima kasih banyak Bu. Sampai pulang balik dia bilang terima kasih banyak, diantar sampai ke kapal, sampai dibayarin ongkos saya di kapal, kayak gitu kan. Padahal 20 menit dia udah kasih uang narasumber 2 juta. Belum lagi produk saya banyak yang laku pada saat itu kan, sampai berapa juta gitu. Jadi besoknya ditelepon lagi saya, Bu bisa nggak 15 paket untuk oleh-oleh mau ke Jakarta gitu loh. Jadi saya siapkan pagi itu 15 paket untuk mereka. Dan di situ bukan hanya paket ini, contoh minyak kemiri segala macam, kami tulis di situ ada beberapa biji
kelor, ada biji ini segala macam. Aku bilang, Bu, tolong ini ditanam ya. Kalau nggak ditanam, tolong dibagi sama tetangga-tetangga, jangan dibuang. Aku tulis di situ semua. Aku kirimkan ke mereka, aku bikin bagnya. Jadi pasti mereka bukan hanya, kita tidak siapkan hanya untuk ya udah salahku aja, tidak. Konsumsi doang. Ya, aku bilang pastikan kalau nggak tahu tentang produk ini bisa telepon saya. Di sini ada nomor telepon. Untuk ibu-ibu dan Dharma wanita ini agak apa, mereka suka hanya membeli. Iya. Jadi aku memang harus agak sedikit keras untuk kasih tahu itu gitu loh. Jadi masih banyak orang yang miskin yang membutuhkan di desa-desa. Kalau bisa mereka peduli dengan itu gitu. Ya, baru 2 hari yang lalu dari kementerian datang dari dinas pariwisata, dan saya tidak tahu mereka dari dinas pariwisata. Begitu kapal itu nyampe, baru si supirnya bilang, Bu, orang itu dari dinas pariwisata, dan juga mereka ada krunya orang-orang kayak blogger atau apalah, semua mereka bawa ini semua dari jurnalis gitu kan. Aduh, aku bilang kenapa nggak bilang kian, karena kita juga sekarang lagi seperti itu, lagi tisu segala macam, itu harus kita pikirkan. Memang kami tetap siap untuk itu, tapi paling tidak mungkin kita persiapkan tadinya atau apa untuk ini. Tapi dia bilang ya udahlah, karena juga mereka nggak ngasih tahu bahwa mereka datang atau apa, ya udah aku siapkan apa yang ada aja kan. Jadi saya bilang sama ibu itu, aku ceritakanlah semua tentang apa yang di sini kan. Terus dia bilang, udah berapa lama buat ini, dan juga jurnalisnya. Saya sudah lama di sini, saya lahir di sini, sudah hampir 12 tahun lah saya di sini untuk membuat eco village. Tapi untuk homestay itu sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi kita memang tamunya orang luar semua. Jadi dia bilang, kok bisa kami nggak tahu? Ya saya nggak tahu Pak. Ya kamu lihat di Google aja, kamu lihat homestay aja atau eco village, itu pasti muncul saya, aku bilang. Itu yang pertama pasti muncul saya, aku bilang. Terus farming itu, lihat farming itu pasti muncul saya, aku bilang kan. Yang eco farming itu pasti muncul, aku bilang. Jadi karena kita ada di website. Jadi kalau Bapak tidak tahu, ya Pak Enda tidak mau tahu tentang apa yang kulakukan kan gitu kan. Itu ke jurnalisnya saya bilang gitu kan. Jadi dari ibu itu bilang, kenapa dari dinas pariwisata Samosir tidak pernah memberitahukan tentang ibu? Saya nggak tahu Bu, kenapa tanya saya, tanya aja langsung, ya kan. Jadi pernah nggak mereka membuat ibu menjadi narasumber? Samosir tidak, tapi di beberapa kabupaten iya, dan juga dari kementerian iya, tapi tidak dari Samosir, aku bilang kan. Tapi dari luar saya banyak gitu loh, banyak gitu kan, tapi dari Samosir tidak. Akhirnya disebut nama gitu, kenapa sih ibu ini Bu tidak begini? Saya bilang, kalau nanti hilang pendapatan dia, ya kan. Kalau aku yang selalu ibu undang, pendapatan dia hilang. Yang biasa, ibu kenapa nggak belajar dari dia? Belajar apa? Kan dia kok Darwis gitu kan, dia berhasil begini. Bu, dia belajar dari saya, aku bilang. Dia yang berhasil itu juga dia datang dulu ke sini beberapa kali untuk belajar seperti apa yang kau buat. Baru dia bisa membuat di sana ada ide. Tadinya dia blank, nggak ada ide. Jadi sorry Bu, dia juga karena dapat uang 400 juta Bu, saya nggak dapat uang apapun, aku bilang. Kenapa ibu nggak mengedukasi orang desa? Kenapa harus paksakan Bu orang desa mengedukasi? Kalau mereka butuh kan mereka datang. Saya siap kok di sini kapan aja untuk mengedukasi siapa aja, aku bilang. Tapi saya tidak mau memaksakan kepada orang untuk berubah mindset harus peduli, harus ini, tidak. Tapi kalau mereka ini sampai depan rumahnya pun bila perlu saya yang bersihkan sampahnya Bu. Ini danau ini saya yang bersihkan sampahnya semua. Makanya kalau dulu ini sorry mungkin 10 cm atau mungkin setengah meter ininya sampah semua, berlapis itu gitu loh. Dan kita harus mendatangkan mahasiswa apa segala macam, sukarelawan untuk membersihkan sini. Dan itu lama, 10 tahun loh Bu baru bisa ibu lihat seperti sekarang, aku bilang. Dan itu proses, bukan tiba-tiba langsung buat, tidak, perlu proses lama gitu. Juga ada mahasiswa Batak di Medan, mereka juga bantu saya waktu itu untuk membersihkan. Kita dalam 1 jam membersihkan danau waktu itu 21 karung. 1
1 jam, 21 karung kami dapat. Segala macam di situ, ada roda-roda anak-anak, ada ini segala macam, ada celana, ada ini. Jadi kayak kita supermarket, belanja gitu loh, belanja supermarket kayak gitulah kami. Sampai kita buatkan begitu, belanja di supermarket gitu, 21 karung, 1 jam untuk membersihkan danau. Dari ini sampai ke jauh gitu, semua plastik apa semua banyak banget. Dan berat, harus mencari satu-satu dan kotor loh. Kotor banget, dengan kaki harus kita lihat ini lagi, ambil lagi, kaca-kaca segala macam. Dan itu tidak mudah, buat saya tidak mudah. Perjuangan. Makanya kemarin pas ada dari dinas lingkungan hidup membuat saya menjadi salah satu nominasi yang peduli lingkungan gitu loh, Kalpataru gitu kan. Saya bilang aduh buat saya itu hanya kertas, saya nggak ini sampai berapa itu tahun pertama, tahun kedua datang lagi mereka, disuruh lagi dari ini lagi untuk menanyakan lagi untuk bisa menjadi kandidat penerima Kalpataru gitu kan. Saya bilang ya kalau kalian mau buatkan silakan, tapi buat saya nggak penting banget gitu. Forward, capek saya untuk ngurusin kayak gitu-gitu. Saya lebih suka ini, saya free, saya mau berbuat, mau apa, saya suka-suka saya, karena saya tidak ada beban harus karena ada kertas tadi saya harus berbuat ini, harus begini, harus keharusan gitu loh. Saya tidak mau, saya enjoy melakukannya, bukan keharusan atau sudah dilihat orang gitu. Kalau hanya untuk dilihat orang, ya kita kan bikin aja di internet semua gitu loh. Saya tidak ada, apa yang kulakukan mungkin hampir tidak ada di internet. Tapi kita ada foto, ada ini semua untuk menginginkan itu, bahwa kita melakukan itu lama sekali gitu. Seperti itulah perjuangannya. Jadi mungkin anak-anak muda pun kalian mari mulai berbuat gitu sesuatu dengan hal seperti itu gitu loh, supaya Berdampak. ya paling tidak di keluarga kita aja dulu, nggak usah dulu terlalu. Saya pertama-tama ketika saya mau ke pesta, saudara saya aja nggak suka lihat saya karena nggak pakai lipstick, nggak pakai ini kan, mereka bawa berliannya harus pakai ini, harus segala macam. Dan saya bilang, aduh orang tahu juga, kalau kalian kaya pun orang akan tahu tanpa kalian membawa itu. Jadi waktu 2 tahun lalu mama saya meninggal, aku bilang sama mereka, coba dulu kita nggak usah pakai emas-emas berlian segala macam, orang udah tahu kok, kelas kita mereka udah tahu, yang kita undang kan saudara kita semua, dan mereka tahu kita kapasitas kita seperti apa. Coba dulu nggak pakai itu, dan mereka mau tidak pakai, tidak ini. Jadi bilang kesederhanaan itu justru kita lebih